videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 4, tema 2 yaitu selalu berhemat energi, subtema 3 yaitu energi alternatif, dan di pembelajaran kedua. Nah adik-adik, sebelum kalian sebelum kalian menonton video kakak kali ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa menyelesaikan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 2 ini. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan antara jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Nah langsung saja ya, kakak akan membahas semua materi di pembelajaran 2 ini soal beserta jawabannya. Nah di sini ada, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Nah, penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Nah, di sini ada ayo berdiskusi, bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu. Nah, nanti kalian bisa membacakan sendiri ya. Nanti kakak akan langsung saja ke pembahasannya. Nih. Nah ini, berdasarkan teks di atas, analisis pertanyaan berikut. Yang pertama adalah mengapa kita perlu menghemat energi? Nah, energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut akan habis. Sumber energi yang tersisa bisa dimanfaatkan lagi di kemudian hari, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, bahkan hingga anak cucu kita bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi. Untuk yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi, yaitu untuk menghemat energi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kendaraan seperlunya saja, menghemat penggunaan listrik, mematikan TV, dan jika tidak ditonton ya. Lanjut di halaman selanjutnya yang nomor 3. Tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi, yaitu sepanjang hari TV di rumah Edo selalu menyala padahal tidak ditonton. Setiap hari Ibu Lani menggunakan motor untuk urusan apapun. Untuk pertanyaan yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas, yaitu hal baik yang dapat kita pelajari dari bacaan di atas adalah kita harus dibiasakan menghemat energi sejak dini. Hemat energi berarti menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Nah, ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu dilakukan untuk menghemat energi? Nah, di sini ada bagan ya, apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama adalah gunakan air secukupnya, matikan pompa air apabila tidak digunakan, matikan peralatan listrik jika tidak digunakan, gunakan peralatan rumah tangga hemat energi, gunakan kendaraan secara bersama-sama, kurangi penggunaan kendaraan. Nah, presentasikan hasilnya di depan kelas. Lanjut ya, di sini ada ayo mengamati. Sekarang amatilah lingkunganmu, tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel berikut. Nah di sini hal-hal yang dilakukan masyarakat ya. Yang pertama adalah mematikan lampu saat siang hari. Yang kedua, ada warga yang terus membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar. Yang ketiga, maaf ya, di sini hal-hal yang dilakukan masyarakat. Fakta-fakta yang kita temukan ya. Yang ketiga, banyak warga yang menggunakan motor ke warung. Yang keempat, ayahku selalu mematikan TV setelah selesai menonton TV. Yang kelima, ada warga yang belum menggunakan alat listrik hemat energi. Nah, dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Nah, ini adalah hal yang baik dan hal yang belum baik ya. Untuk hal yang baik adalah warga selalu mematikan lampu saat siang hari, ada warga yang berpergian menggunakan kendaraan bersama-sama, tetanggaku selalu mematikan komputer ketika tidak digunakan, ayahku selalu mematikan TV ketika selesai menonton TV. Ini adalah TV ya adik-adik. Terus banyak anak menggunakan sepeda untuk pergi ke sekolah.
Terus hal yang belum baik itu adalah ada warga yang membiarkan keran air tetap terbuka sehingga air terus keluar. Ada warga yang membiarkan lampu terus tetap menyala di siang hari. Ini adalah di siang hari. Terus ada warga yang belum menggunakan listrik hemat energi. Ada warga yang selalu menggunakan motor ke warung, dan banyak warga membiarkan lampu halaman menyala di siang hari. Nah, untuk ini ada pertanyaan lagi. Yang pertama adalah, apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah hemat energi? Jelaskan. Nah, warga di sekitarku masih banyak yang belum melakukan tindakan hemat energi. Yang kedua, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Yaitu akibat tindakan tidak hemat energi ternyata merugikan orang lain. Yang ketiga, tulislah saranmu. Sebaiknya sebagai warga negara yang baik kita harus menghemat energi ketika energi ada yang jumlahnya terbatas. Nah, di sini menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan. Di sini ada Ayu mencoba, kalian amati ya. Nah, Lani sedang berpikir bagaimana cara menghemat energi. Setiap hari dia pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya naik sepeda motor. Ayah Lani pernah berkata bahwa setiap hari untuk mengantar jemput memerlukan 1/4 liter bensin. Lani mencoba menghitung selama 6 hari. Berapa liter bensin yang dibutuhkan? Bantu Lani ya. Nah, di sini adalah 1/4 dikalikan 6 sama dengan 6 maaf ya, di sini akan kakak betulkan dulu. 1/4 dikalikan 6, jadi 6/4. Ini harusnya adalah 6/4 ya, bukan 6/14. 6/4 sama dengan 3/2. Kita sederhanakan dengan pecahan campuran itu adalah 1,5 liter. Itu adalah jawabannya ya. Terus karena jarak rumah yang tidak terlalu jauh, Lani memutuskan untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Lani sudah berhemat energi. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu punya cara untuk menghemat energi? Terus tahukah kamu, ketika pembilang pecahan nilainya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Ketika pembilang dan penyebutnya mempunyai nilai yang sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. Nah, di sini seperti 7/4 ya, sama dengan 7 itu lebih besar dari 4, jadi 7/4 itu lebih besar dari 1. Untuk 4/4 itu sama dengan 1, 4 sama dengan 4, jadi 4/4 itu sama dengan 1. Lanjut ya, di sini amati pecahan-pecahan berikut. Ini ada 3/4, 4/4, dan 5/4. Perhatikan bilangan dan penyebut pecahan. Mana yang lebih besar, pembilang atau penyebut? Nah, kalau ini yang lebih besar adalah penyebut, ini sama besar, dan ini adalah pembilang. Untuk arsirlah daerah yang menunjukkan nilainya. Untuk nilainya, kalau 3/4 itu kita arsir yang 3-nya pembilang, dan semuanya ini adalah 4. 4/4 ini kita arsir semuanya 4/4. Terus 5/4. Nah, kalau 5/4 ini kan ini bisa dijadikan pecahan campuran, yaitu 1/4. Nah, 4 kolom ini bisa kita jadikan 1 itu adalah bilangan bulatnya 1, dan ini 1/4. Terus apakah bentuk pecahan dapat diubah menjadi bilangan bulat dan pecahan? Ini tidak bisa. Kalau ini bisa ya, dijadikan pecahan bilangan bulat. Kalau ini 3/4 kita jadikan bilangan bulat itu nggak bisa karena hasilnya akan koma, dan untuk pecahan campuran juga tidak bisa. Nah, ini bisa jadikan bilangan bulat, dan ini bisa dijadikan pecahan campuran. Cobalah kamu ubah pecahan campuran 1/3/4 menjadi pecahan biasa, yaitu 1/3/4 sama dengan 4 yang bawah dikalikan bilangan bulat, 4 dikalikan 1 tambah 3. 4 dikalikan 1 tambah 3 sama dengan 7/4. Ini yang A, cobalah gambar pecahan biasa yang menunjukkan pecahan campuran. Nah, ini adalah pecahan biasa ya, 5/4. Tapi ini bisa kita jadikan pecahan campuran 5/4. 1, 2, 3, 4. 5/4 itu kalau pecahan campurannya itu sama dengan 1/4. Nah, seperti ini ya. Nah, 4 kotak ini jadi bilangan bulatnya yang 1. Terus ini adalah 1 untuk pembilangnya, dan 4 ini adalah penyebutnya. 4. Seperti itu ya. Terus lanjut lagi. Coba kamu bagi antara pembilang dan penyebutnya. Pembagian pembilang dengan penyebutnya yaitu 9 dibagi 4.
di sini kakak mencontohkannya. Untuk yang di sini kakak 9 dibagi 4 ya. Nggak apa-apa. Nanti kalian bisa membuat contoh sendiri ya di sini. Di sini kakak mencontohkan yang kedua itu 9 dibagi 4 itu sama dengan 2. Nah, 2 itu dikali 4 itu kan 8. 9 dikurangi 8 itu 1. Nah, 1 ini bisa dibuat di sini, tulislah sisa pembagiannya, yaitu 1 kan ya. 1 itu 1/4 seperti ini. Sisa pembagiannya adalah 1. 1 dibagi 4, kamu bisa tulis 1/4. Hasil pembagiannya adalah 2. Jadi 9 dibagi 4 adalah 2 1/4 seperti ini ya. Kalian nanti ini bisa membuat contoh lain, atau nanti di sini kalian juga tulis 5/4. Jadi 5 dibagi 4 itu adalah kan 1 dikali 4 itu 4 dikurangi, pokoknya kalian bisa ya nanti seperti ini, 5 dibagi 4 ditaruh sini ya. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Yaitu kesimpulannya adalah dapat mengubah pecahan biasa sederhana mungkin dengan membagi pembilang dan penyebutnya. Nah, ya, ketika kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita bisa membagi pembilang dengan penyebutnya. Misalnya pecahan pembagian bilangannya adalah 9 bagi 4 itu adalah 2. 9 dikurangi 8 sama dikurangi 1. Nah, tulislah sisa pembagian ke dalam bentuk pecahan, yaitu 9 bagi 4 itu adalah 2. 2 dikali 4 8. 9 dikurangi 8 itu 1. 1 kurangi 1 itu 0. 1/4-nya di sini ya. Sisa pembagian adalah 1 dibagi 4. Kamu bisa tulis 1/4. Hasil pembagiannya adalah 2. Jadi 9/4 sama dengan 2 1/4. Nah, nanti kalian di sini bisa menuliskan yang 5/4 ditulis sini ya. Mohon maaf ya adik-adik. Lanjut di sini ada ayo berlatih. Ubahlah pecahan berikut di dalam pecahan campuran. Untuk 5/3 itu 1/2/3. 7/4 itu 1/3/4. Terus 12/5 itu 2/5, 37/3 itu adalah 12 1/3. Nah, sekarang bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Diskusikan kembali dengan kelompokmu. Nah, cara mengubah pecahan campuran ke biasa adalah dengan cara penyebut dikalikan dengan angka di depan pecahan lalu ditambahkan pembilangnya. Nah, ubahlah pecahan 1/3/4 ke pecahan biasa. Nah, 1/3/4 itu sama dengan 4 dikalikan 1 tambah 3 sama dengan 7/4. Nah, cobalah hasil yang menunjukkan 1/4. Nah, ini 1, ini udah bilangan bulat ya, atau 4/4, ini udah 1/4 ini kita hasil yang 1, dan ini 4 ini adalah penyebutnya. Lanjut ya, di sini apa kesimpulanmu? Dalam 4 kotak menjadi wakil bilangan 1 bilangan bulat, itu ya. Coba ubah bilangan bulat ke bentuk pecahan. Nah, tulislah bilangan bulat ke dalam bentuk pecahan. 1 1/4, 1 bisa diubah menjadi 4/4. Jumlahkan pecahannya, 4/4 tambah 1/4 itu bisa ya. Apa kesimpulanmu? Yaitu penjumlahan pecahan bisa dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Nah, cobalah kalian penyebut pecahan dengan bilangan bulat lalu jumlahkan dengan pembilangnya. Nah, 1/4 ya. Apa kesimpulanmu? Jika penyebut pecahan dikalikan dengan bilangan bulat lalu dijumlahkan dengan pembilangnya, maka akan menjadi pecahan biasa. Setelah eksplorasi yang kamu lakukan, simpulkan apa ya hubungan antara pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, untuk pecahan biasa dan campuran itu ada hubungannya ya. Mereka mempunyai hasil yang sama, intinya sama-sama. Terus yang nomor 2, bagaimana mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran? Kalian bisa lihat yang atas tadi. Bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Kalian juga bisa melihatnya ya dengan cara mengalihkan bilangan bulat dengan penyebutnya terus ditambahkan pembilangnya. Cara mana yang menurutmu paling mudah untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Kalian bisa memilih cara mana yang menurutmu paling mudah untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, kalian juga bisa memilih sesuai dengan kalian ya. Nah, berbagai hal sederhana yang dilakukan Rani untuk menghemat energi juga bisa kita contoh. Coba kamu bayangkan kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki. Seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo coba lakukan seperti Rani ya. Nah, di sini ada ayo bernyanyi, nyanyikan kembali lagu syair Aku Anak Indonesia sesuai dengan tinggi nada rendah. Nyanyikan secara berkelompok dengan temanmu. Nah, kalian nanti bisa menyanyikannya. Nah, langsung saja di sini kakak
Ayo renungkan nilai-nilai apa saja yang kamu pelajari hari ini, yaitu menghemat energi. Terus sudah kawan lihat di sekitar menghemat energi? Jelaskan. Belum, mereka masih banyak yang masih belum bisa berhemat energi. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya menghemat energi. Diskusikan hal-hal yang dilakukan untuk menghematnya. Nah, nanti kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan menjawab soalnya. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.